Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi semester 2 dari Arts University. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sistem manajemen komunikasi di sebuah perusahaan. Kali ini kami menganalisis di perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pasti teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi kan dengan perusahaan ini. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang lebih dikenal dengan PT Indofood ini adalah salah satu perusahaan yang sukses di Indonesia. Perusahaan ini merupakan produsen dari berbagai macam makanan dan minuman yang sudah tersebar di Indonesia. Dan perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta. PT Indofood didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Bapak Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Lalu pada tanggal 5 Februari 1949 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Produk dan merek perusahaan ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas. Perusahaan ini bahkan sudah mengekspor produk makanannya hingga ke berbagai negara di benua Eropa dan Asia. Produk dari perusahaan ini contohnya seperti mie instan, makanan ringan, makanan khusus, biskuit, susu, sirup, minyak goreng, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini juga sudah memiliki banyak anak perusahaan. Lalu seperti apa sih sistem manajemen di perusahaan ini? Untuk mengetahui hal itu, mari kita simak materi yang akan dijelaskan oleh Teh Dina Rahayu. Baik, terima kasih kepada Teh Elisa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang konsep sistem. Nah, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sistem ini mempunyai karakteristik. Yang pertama itu ada komponen. Komponen ini terbagi lagi menjadi 3 subsistem, yaitu subsistem penelitian pemasaran atau riset pemasaran, yang kedua subsistem intelijen pemasaran, yang ketiga yaitu subsistem produk. Nah, yang kedua yaitu batasan. Batasan dalam PT Indofood adalah dari banyak tidaknya konsumen, harga barang baku, dan dana dalam pembuatan produknya. Yang ketiga yaitu lingkungan luar sistem. PT Indofood ini memiliki banyak anak perusahaan dari mulai perusahaan produk konsumen bermerek, divisi Bogasari Agribisnis, hingga pengemasan, perkapalan, dan distribusi. Yang keempat yaitu penghubung sistem. Seperti kebanyakan perusahaan, PT Indofood dalam menghubungkan subsistem dan sistem menggunakan aplikasi, perangkap lunak, kendaraan, dan lain-lain. Yang kelima di situ ada input dan output atau masukan dan keluaran. Nah, masukan di PT Indofood itu berupa pasokan bahan baku seperti mie, tepung terigu, minyak goreng, biskuit, susu, es krim, sirup, dan pasta. Adapun masukan dalam bentuk non-transaksi berupa surat permintaan pemesanan bahan baku kepada supplier. Keluaran dari PT Indofood yaitu seperti Indomie, Popmie, Sarimi, mie telur, dan masih banyak lainnya. Lalu yang keenam, di situ ada sasaran sistem, yang merupakan tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pengandalian sistem di perusahaan ini menggunakan feedback dari konsumen dan karyawan, agar perusahaan dapat membandingkan pengeluaran pada sistem dan target pengeluaran. Next, Teh. Selanjutnya ada konsep manajemen. Yang pertama, di situ ada planning. Planning itu adalah perencanaan. Di PT Indofood terdapat Indofood Production Planning atau perencanaan produksi menggunakan SAP Indofood. Nah, cakupan bisnis perusahaan Indofood dan meningkatkan pasar ke depannya membuat International Planning yang merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan.
Yang kedua yaitu ada direction atau pengarahan. Pengarahan adalah suatu proses untuk menumbuhkan semangat atau motivation pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat, membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Di direction ini ada yang namanya leadership. Nah, leadership itu adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi anggota dan kelompok lainnya untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Next. Nah, yang ketiga, apabila rencana sudah disusun dan ditetapkan, kemudian dilaksanakan dan digerakkan dengan baik dan tepat, maka proses manajemen sudah hampir membuahkan hasil. Namun, sejauh mana hasil yang dicapai, berapa banyak kendala-kendala yang ditemui, adakah kesalahan atau penyelewengan, dan sebagainya. Untuk mengetahui semua ini, maka diperlukan tindakan pengawasan. Next. Nah, yang keempat ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ini terdiri dari komunikator, isi pesan, media, komunikan, dan efek. Aktivitas komunikasi dalam kegiatan bisnis harus memiliki beberapa unsur yang sesuai dengan unsur komunikasi. Yang pertama yaitu harus memiliki tujuan, karena komunikasi sendiri memiliki tujuan yang sudah ditentukan sejak awal dan sejalan dengan tujuan organisasinya. Yang kedua, terdapat pertukaran antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga, berisi sebuah informasi, gagasan, opini, serta instruktur yang isinya adalah pesan dalam komunikasinya yang setiap pesannya juga beragam menyesuaikan situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, menggunakan saluran personal maupun impersonal. Maksudnya, yaitu komunikasi dapat dilakukan dengan bertemu secara tatap muka atau memanfaatkan media khusus atau juga bisa menggunakan media massa. Yang kelima yaitu menggunakan simbol atau sebuah sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima. Dan yang terakhir yaitu pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan itu sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak manajemen. Lanjut. Nah, yang keempat ini ada struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan struktur organisasi fungsional yang merupakan salah satu alat bagi pemimpin untuk mencapai tujuan perusahaan. Bisa dilihat bahwa yang pertama itu ada direktur utama. Nah, direktur utama ini dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dalam mengelola usaha perseroan. Direktur utama ini bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategis perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Yang kedua yaitu direksi. Direksi ini bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengelola usaha perseroan. Yang ketiga ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Yang keempat yaitu Komite Audit. Komite Audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, visi Komite Audit ini adalah membantu Dewan Komisaris PT Indofood CBV Sukses Makmur Tbk dalam menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan perseroan. Lalu yang kelima ada audit internal. Audit internal ini bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Yang keenam ada sekretaris perusahaan.
Sekretaris perusahaan bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Yang ketujuh yaitu manajemen operasional. Setiap manajer operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinir kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Nah, divisi pada manajemen operasional ini antara lain seperti divisi mie instan, divisi packaging, dairy, dan sebagainya. Yang ke-8 ada manajemen korporasi. Nah, setiap manajemen korporasi memiliki fungsi masing-masing sebagai pengelola kegiatan perseroan. Divisi pada manajemen korporasi antara lain yaitu divisi teasur, divisi controller, divisi sentral marketing, divisi legal, dan divisi-divisi lainnya. Bisa dilihat sendiri di struktur ini. Nah, lalu yang ke-9 ada inspektur relation. Inspektur relation memiliki tanggung jawab utama untuk mengomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun inspektor. Dan yang ke-10 yaitu pengendalian internal dan manajemen risiko. Nah, manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan risiko dan pengelolaan risiko melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Nah, itulah tadi strukturnya. Selanjutnya ada pengelolaan perusahaan. Yang pertama itu ada Executive Information System yang meliputi yaitu direktur utama. Yang kedua ada Decision Support System yang meliputi dewan direksi dan dewan komisaris. Yang ketiga yaitu Manajemen Information System yang meliputi komite audit, audit internal, sekretaris perusahaan, manajemen perusahaan, manajemen operasional, manajemen korporasi, inspektor relation, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Lalu yang keempat ada transaksi processing system yang meliputi divisi perusahaan seperti divisi Bogasari, agribisnis, distribusi, divisi teasur, controller, dan divisi-divisi lainnya. Next deh. Nah, yang keempat ada konsep komunikasi. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki suatu cara untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat atau calon konsumen, yaitu dengan mengiklankan produk di media massa seperti televisi, majalah, koran, dan sebagainya. Dengan cara ini, komunikasi melalui media massa akan membuat orang-orang lebih tertarik untuk membeli produk, sehingga perusahaan bisa berkembang pesat dan terus meningkatkan mutu kualitas produk-produknya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ima Sonia Marcella. Terima kasih Teh Dinar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Organisasi merupakan wadah kegiatan orang-orang yang melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan bersama. Mereka bekerja dalam struktur hubungan yang dibatasi oleh peran tugasnya. Tiap kelompok orang yang bekerja sama akan terjadi suatu komunikasi atau hubungan sesuai dengan tugas yang diembannya, sehingga menampilkan perilaku yang mendorong timbulnya kesadaran dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Lanjut. Sistem manajemen komunikasi. Sistem manajemen komunikasi memiliki peran penting dalam perusahaan, yaitu
menunjang kegiatan bisnis operasional pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan komunikasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi kritis atau penting. 2. Menunjang untuk mengambil keputusan. Sistem komunikasi dapat mengombinasikan komunikasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Komunikasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan dalam mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem komunikasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Dan yang ketiga, menunjang keunggulan strategis kompetitif. Sistem komunikasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasaran. Manfaat sistem informasi menurut O'Brien dan Marcus, yaitu mendukung fungsi dari area bisnis untuk mencapai tujuan yang mencakup bagian keuangan, akuntansi operasional, pemasaran, dan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan efisiensi dari proses produksi, meningkatkan produktivitas pekerja, memberikan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Sebagai sumber utama informasi dan mendukung pengambilan keputusan efektif yang diambil oleh manajer dan operasional bisnis untuk mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif dan sebagai sebuah keuntungan strategis dalam menghadapi persaingan global. Sebagai komponen utama dalam sumber daya, infrastruktur, dan kehandalan jaringan bisnis masa kini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Pemateri selanjutnya oleh Teh Narita Apriani Sapitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem manajemen komunikasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada sikap. Faktor yang dominan dalam mempengaruhi proses komunikasi kepemimpinan adalah bersumber dari sifat atau karakter pribadi karyawan, serta kebiasaan perilaku dirinya juga lingkungan sosial pergaulannya yang cukup mempengaruhi pola dan gaya komunikasi karyawan tersebut. Kebiasaan karyawan yang cuek atau acuh terhadap suatu informasi, kurangnya tanggapan karyawan dalam menanggapi pesan, merupakan salah satu tanda gejala dalam komunikasi. Yang kedua adalah kepemimpinan. Pola dan juga gaya komunikasi yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk lebih cenderung menggunakan gaya penyampaian pesan, informasi, dan arahan langsung secara lisan atau juga tertulis kepada karyawan atau bisa disebut dengan telling style. Kemudian, yang ketiga adalah motivasi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Puldin SEMM, mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara stres kerja dengan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam hal ini, Puldin SEMM melakukan penelitian kepada PT Indofood, CBP, Sukses Makmur Tbk, Unit Tangerang terhadap 57 orang karyawan di PT Indofood, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil uji koefisien tersebut diketahui dimensi stres kerja dan motivasi kerja karyawan semuanya positif. Kemudian yang terakhir adalah kinerja. Dilansir dari Investor ID, kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun lalu, tepatnya tahun 2020, telah melampaui estimasi sejumlah analis. Pertumbuhan tersebut tergolong mengejutkan di tengah kondisi Indonesia yang dilanda pandemi COVID-19, yaitu dengan lonjakan bersih juga ditopang oleh pertumbuhan perseroan yang mencapai 6,7% menjadi 81,7 triliun. Lonjakan laba bersih tertinggi diraih oleh perseroan pada kuartal keempat tahun 2020 dengan peningkatan 96,6%
menjadi 2,7 triliun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pemateri selanjutnya adalah Desti Indriana. Terima kasih Teh Narita. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan sistem komunikasi di perusahaan untuk meningkatkan citra. Jadi yang pertama, public relation dalam perusahaan PT Indofood. PT Indofood mengatur proses produksinya dengan kegiatan operasional yang mencakup semua tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku, hingga menjadi produksi akhir yang tersedia di pasar. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang terkemuka di setiap bisnisnya. Strategi yang dilakukan perusahaan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai melalui serangkaian aktivitas, rangkaian nilai yang diberikan kepada para pemegang saham. PT Indofood memiliki orientasi pasar, di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan permintaan pasar. Perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen, baik dalam kualitas maupun kuantitas produk. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi supaya memenuhi selera konsumen. Di dalam perusahaan saat ini, ada yang bertugas untuk selalu menjaga hubungan baik dengan berbagai macam publik perusahaan, yaitu public relation. Next, citra perusahaan di PT Indofood. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ini, dari hasil produksinya disebar dan dijual hingga akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam produksinya, tentu tidak semua dapat diterima oleh masyarakat. Seperti ada keluhan dalam mengkonsumsi produksi tersebut, maka dari itu diperlukan public relation untuk mengatasi hal-hal tersebut. Karena masalah ini merupakan tanggung jawab PT Indofood untuk menjamin mutu produk Indofood serta menjamin citra yang positif guna eksistensi perusahaan. Pada umumnya, kegiatan public relation ditunjukkan pada dua jenis sasaran publik, yaitu internal public dan external public. Ada beberapa peran public relation terhadap citra perusahaan, yaitu yang pertama penasehat ahli, yang kedua fasilitator komunikasi, yang ketiga fasilitator proses pemecahan masalah, yang keempat teknisi komunikasi, dan pembahasan berikutnya selanjutnya brand dan branding PT Indofood. Perusahaan ini memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen bermerek yang menawarkan solusi praktis di segala usia, dengan merek-merek yang memiliki status top up di masing-masing kategorinya dan memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari konsumen di Indonesia sejak lama. PT Indofood terdiri dari 6 divisi. Yang pertama ada divisi mie instan, memproduksi dan memasarkan berbagai produk meliputi merek-merek yang telah dikenal seperti Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, Popmie, Pop Bihun, dan mie telur cap 3 ayam. Yang kedua ada divisi dairy, memproduksi dan memasarkan seperti merek cap enak, 3 sapi, Indomilk, dan Indo es krim. Yang ketiga ada divisi makanan ringan. Divisi makanan ringan ini memproduksi dan memasarkan berbagai produk biskuit, beragam produk yang dipasarkan dengan merek-merek populer seperti Citato, Layes, Kitela, Citos, dan Jet yang memiliki posisi yang kuat di pasaran. Yang keempat, ada divisi penyedap makanan yang memproduksi beragam produk kuliner dengan merek Indofood.
Piring Lombok, Indofood Racik, dan Magi. Dan yang kelima ada Divisi Nutrisi dan Makanan Khusus. Divisi ini memproduksi dan memasarkan beragam produk yang ditujukan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Aneka ragam produk yang dihasilkan meliputi bubur dan biskuit untuk bayi, sereal snack untuk anak-anak, produksi susu untuk ibu hamil dan menyusui, serta minuman sereal bagi anak muda dan dewasa. Lalu yang terakhir, ada divisi minuman. Divisi minuman ini menawarkan berbagai produk minuman dengan merek-merek ternama, seperti ada Ichiocha, Teh Kita, Capella, Club, 7-Up, Tropica Twister, dan Puritamin. Lalu pembahasan berikutnya ada fungsi Corporate Communication Divisi. Korkom Indofood menaungi 4 departemen yang memiliki tanggung jawab berbeda masing-masing, yaitu yang pertama ada Corporate Public Relation Department, yang kedua ada Corporate Social Responsibility Department, yang ketiga ada Corporate Sustainability Department, dan yang terakhir ada Corporate Communication Service Department. Dalam corporate branding komunikasi, perusahaan adalah fungsi yang bertanggung jawab dalam mencapai target perusahaan. Untuk itu, diperlukan supaya tetap berada di jalur serta mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, next, pembahasan selanjutnya ada Corporate Social Responsibility. PT Indofood sudah banyak melakukan program-program kepedulian sosial dan lingkungan seperti program CSR yang dilakukan secara berkelanjutan oleh perusahaan. Indofood terus melanjutkan program yang digunakan dalam melaksanakan program CSR. CSR yaitu menciptakan hidup yang lebih baik setiap hari, yang kemudian dituangkan ke dalam 5 pilar, yaitu pembangunan sumber daya manusia, partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas, meningkatkan nilai ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, dan solidaritas kemanusiaan. Lalu ada materi tambahan. Lalu ada materi tambahan yaitu media partner. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. PT Indofood sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan dan media-media terkenal. Contohnya seperti PT Indofood bekerja sama dengan media perfilman, yaitu ada Duo Filmmaker, pembuat drama remaja legendaris yang berjudul Ada Apa Dengan Cinta, sutradara Riri Rija, dan produser Mira Lesmana. Mereka akan meluncurkan karya terbaru, yaitu film bebas. Dalam film bebas ini, Mira Lesmana kembali mengajak beberapa sponsor untuk ikut terlibat. Di antaranya adalah PT Indofood, perusahaan pangan nasional yang memiliki rangkaian produk yang dapat dikonsumsi mulai dari usia anak-anak, remaja, bahkan untuk seluruh keluarga. Lalu materi yang berikutnya ada aplikasi sistem manajemen komunikasi. Aplikasi ini untuk meningkatkan citra perusahaan komunikasi pemasaran, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat beli dan citra perusahaan. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Elisa. Materi yang selanjutnya ada fenomena sistem manajemen komunikasi public relation di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Strategi Indofood untuk menembus pasar internasional, perusahaan ini melakukan inovasi terus-menerus, membangun pabrik di luar negeri, standarisasi produk, dan mempertahankan kualitas. Lalu yang kedua ada strategi promosi.
Indofood meluncurkan strategi marketing yang lebih komprehensif dan lebih menunjukkan jati diri Indofood sebagai market leader. Hampir semua brand dalam portofolionya disegarkan kembali dengan kampanye baru maupun peluncuran produk terbaru. Materi terakhir, ada strategi menjalin hubungan dengan konsumen. Pertama, ada noodle community. Di Indonesia, contohnya seperti warung-warung kopi. Lalu yang kedua ada distribution channel, didistribusikan melalui supermarket dan 7-Eleven. Lalu yang ketiga ada partner. Partner akan mempermudah pendistribusian ke berbagai negara. Yang terakhir ada media cetak dan elektronik. Contohnya seperti memasang iklan dan menjadi sponsor. Itulah presentasi dari kami mengenai analisis tentang manajemen komunikasi di sebuah perusahaan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.